Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang tanda kalau kamu cerdas dalam mengelola keuangan. Siapa yang tidak senang ketika gajian? Kamu pasti senang dan sangat menantikan ketika gajian tiba. Tapi pernahkah kamu merasa bahwa setelah bekerja sekian lama, kenapa kekayaanmu tidak kunjung bertambah? Setiap dapat gajian selalu habis, sangat kecil atau bahkan tidak ada yang tersisa. Kalau kamu mengalami masalah ini, kamu perlu belajar mengelola keuangan. Literasi keuangan adalah salah satu keahlian yang mutlak diperlukan setiap orang untuk meraih kesuksesan dalam hidup. Alasan terpenting yang membuat mengapa kita harus pintar mengelola uang adalah karena kita tentu menyadari bahwa setiap orang pasti menua, sakit-sakitan dan tidak bisa lagi bekerja. Kalau kita tidak bisa mengelola uang ketika sejak muda, nanti di hari tua kita tidak cukup banyak bekal untuk bertahan hidup sehingga kita bisa menyusahkan keluarga dan orang-orang terdekat kita. Hal penting untuk kita sadari adalah usia kita semakin bertambah dan tenaga serta kemampuan kita bekerja dari tahun ke tahun pasti akan berkurang, sementara kebutuhan hidup akan terus bertambah, mulai dari biaya kebutuhan sehari-hari, keperluan untuk biaya kesehatan, atau kebutuhan untuk biaya sekolah anak kita. Kalau tidak dipikirkan dari sekarang, tidak mustahil nanti kita akan kewalahan. Menjadi orang yang cerdas mengelola uang tidak dapat dinilai dari berapa banyak penghasilanmu. Tidak punya uang itu masalah, tapi punya banyak uang juga bisa menjadi masalah kalau kamu tidak bisa mengelolanya dengan baik. Apapun kondisi keuanganmu saat ini, berapapun penghasilanmu, kamu perlu memiliki kecerdasan dalam mengelola keuangan. Orang yang cerdas dalam memanfaatkan uang adalah orang yang paham bagaimana cara memanfaatkan penghasilan yang dimilikinya. Berikut adalah ciri orang cerdas dalam mengelola uang. Yang pertama, kamu memiliki arus kas atau penghasilan yang stabil. Dengan penghasilan yang stabil, kamu dapat mengatur berapa banyak uang yang bisa kamu belanjakan dan berapa banyak uang yang disisihkan untuk tabungan dan investasi. Kedua, kamu tahu berapa banyak uang yang bisa kamu belanjakan. Seberapa besar pun penghasilanmu, kamu harus tahu berapa besar uang yang bisa kamu belanjakan. Yang harus dihindari adalah besar pasak daripada tiang, yaitu lebih besar pengeluaran dibandingkan pendapatan. Kenapa demikian? Karena kondisi demikian akan membuatmu terjerat utang. Dan jika ini yang terjadi, maka kamu akan terpuruk secara keuangan karena harus melunasi pokok pinjaman plus bunganya. Semakin besar utangmu dan semakin lama tidak bisa melunasinya, maka makin besar jeratan utang akan menderamu karena bunga pinjaman akan terus bergulung seiring berjalannya waktu. Ketiga, kamu bisa melunasi semua tagihan atau kewajiban pembayaran setiap bulan. Bisakah kamu melunasi semua tagihan rutin setiap bulan, seperti listrik, air, telepon, kartu kredit, dan cicilan? Pasti kamu memiliki catatan dan senantiasa memantau pos-pos pengeluaranmu, sehingga kamu tahu persis berapa besar pengeluaran rutin kamu setiap bulannya. Keempat, kamu bisa membeli barang-barang yang kamu perlukan. Selain pengeluaran rutin, pasti ada kebutuhan atau barang dan jasa yang perlu kamu beli, seperti bahan makanan, pakaian, dan pendidikan anak. Selain itu, ada barang atau jasa yang ingin kamu beli untuk kesenangan atau hobi. Misalnya, alat melukis, kursus perangkai bunga, dan lain-lain. Biasanya semakin besar penghasilanmu, maka makin besar kecenderunganmu untuk membelanjakan uang lebih besar untuk keperluan ini. Kelima, kamu memiliki dana darurat. Selalu ada probabilitas kamu atau keluargamu mengalami musibah yang membutuhkan dana dalam jumlah cukup besar secara mendadak. Seperti kata pepatah, sediakan payung sebelum hujan. Kamu perlu menyiapkan dana untuk mengantisipasi kebutuhan mendadak akibat kondisi darurat. Besarnya dana darurat ini sebaiknya setara dengan total penghasilan kamu selama 3-6 bulan. Keenam, kamu melakukan perencanaan sebelum membeli sesuatu yang mahal. Orang yang cerdas dalam mengelola keuangan tidak akan membeli sesuatu secara impulsif, terutama untuk barang-barang yang harganya mahal seperti misalnya mobil, perabotan rumah tangga, atau rumah. Mereka akan melakukan perencanaan yang matang, mulai dari melakukan riset atas barang yang akan dibeli, mencari informasi mengenai skema pembayaran, serta berapa lama mereka harus mengumpulkan dana untuk membeli. Dengan perencanaan yang matang, kecil kemungkinan mereka akan salah membeli atau membuang uang untuk sesuatu yang sebenarnya tidak diperlukan. Ketujuh, kamu bisa menabung. Banyak orang yang salah kaprah. Mereka berpikir setiap kali gajian mereka membelanjakannya untuk membayar tagihan dan membiayai kebutuhan mereka. Lalu sisanya mereka tabung. Kalau ini yang dilakukan, maka yang terjadi adalah kamu tidak akan pernah bisa menabung karena keinginan pasti selalu lebih besar dari kebutuhan.
Yang harusnya dilakukan adalah tentukan berapa dana yang ingin kamu tabung setiap bulan, dan setiap gajian sisihkan sebesar itu. Jangan pernah tergoda untuk membelanjakan dana tersebut. Dana yang tersisa setelah kamu menyisihkan gajimu untuk tabungan adalah dana yang bisa kamu belanjakan, dan tanamkan disiplin untuk menyisihkan setiap bulan. Bahkan kalau bisa, jumlah yang disisihkan di bulan berikutnya lebih besar dibandingkan di bulan sebelumnya. Kedelapan, kamu berinvestasi untuk memupuk kekayaanmu. Menabung adalah menyisihkan sejumlah uang untuk disimpan demi memenuhi suatu kebutuhan atau keperluan mendadak. Namun menabung saja tidak cukup, karena bunga yang kita dapatkan dengan menabung di bank tidak berbanding lurus dengan inflasi yang terjadi setiap tahunnya. Sehingga jika dibandingkan dengan kenaikan harga barang dan jasa, uang yang kita tabung di bank sebenarnya justru tergerus nilainya. Agar kekayaan kita tidak tergerus oleh inflasi, kita perlu melakukan investasi. Investasi adalah upaya baik dalam bentuk materi, tenaga, dan waktu yang dilakukan pada saat ini untuk mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Dengan investasi diharapkan dana atau kekayaan kita akan bertumbuh seiring dengan berjalannya waktu melampaui nilai awalnya. Dalam kehidupan, berbagai peristiwa penting akan datang menghampiri seperti mulai kuliah, menikah, memiliki keluarga, hingga pensiun. Belum lagi kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti berlibur, membeli mobil atau rumah baru. Selain itu, jika kamu bekerja, kamu tahu bahwa kenaikan gaji dan bonus akhir tahun tidak pasti jumlahnya. Bunga bank nilainya tergerus inflasi dan bunga pinjaman bank selalu tinggi. Tanpa perencanaan keuangan yang baik, sulit untuk memenuhi setiap kebutuhan itu jika hanya mengandalkan tabungan dan gaji bulanan. Itulah tadi ciri kalau kamu cerdas mengelola keuangan. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.